Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 22 Agustus 2022, peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai dengan 22. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin yang buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perubahan mengubah segala sesuatu menjadi baik dengan cara yang benar dan tujuan yang membuahkan hasil. Jika perubahan tidak menghasilkan buah yang berguna, maka itu bukan perubahan, melainkan penyesatan. Lantas, siapa yang layak membawa perubahan itu? Bacaan Injil hari ini memuat kata-kata yang keras. Kata celakalah mengandung konotasi yang sangat keras. Bisa berupa teguran, tapi sekaligus juga kutukan bagi yang ditujukan. Apalagi dalam konteks biblis, penulis Injil Matius dan penulis Injil lain selalu menjadikan Kristus sebagai tokoh sentral. Maka kata celakalah seakan-akan menjadi cara menegur yang paling keras, sebab Tuhan secara langsung menyebut para ahli Taurat beserta orang-orang Farisi dan tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat sarkasme. Celakalah kalian para ahli Taurat,
menjadi cara verbal terakhir dari Tuhan yang hadir di tengah manusia untuk menegur segala kemunafikan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, makna dari kata-kata ini sebenarnya bukan terletak pada arti kata-katanya, namun pada maknanya, yaitu kepedulian. Kristus dalam bacaan Injil hari ini 4 kali menyebut kata celakalah, sambil menunjuk dengan jelas kelakuan para pemimpin Israel yang munafik. Dengan menyebut semua kelakuan para ahli Taurat dan orang Farisi, sebenarnya Kristus sebagai Tuhan menunjukkan kasih kebapaannya kepada manusia, yaitu selalu memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya. Di samping itu, cara kepedulian Tuhan kepada mereka adalah dengan menunjukkan sikap yang sederhana dan mau hidup berdampingan. Teladan kepemimpinan yang diberikan Kristus adalah kasih dan persaudaraan. Alasan lain mengapa Tuhan dengan keras berkata demikian, sebab Dia kecewa melihat para pemimpin yang diharapkan mampu mengutamakan kasih dan pelayanan, malahan hanya memanfaatkan jabatan dan mengatasnamakan Allah untuk mencari keuntungan, kehormatan, dan nama baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santo Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika dengan keterbukaan dan kerendahan hati menghadirkan kembali teladan Sang Guru, yaitu dengan kedekatan dengan semua orang. Perubahan yang dibawa Paulus dengan mengabarkan Injil Kristus kepada mereka membawa buah yang besar dari penyembah berhala menjadi anak-anak Allah. Perubahan yang dilandaskan oleh kasih dan perhatian yang tulus, seberapa keras dan tegas caranya, akan menjadi lembut dan berbuah yang benar oleh karena kasih. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau telah menetapkan Bunda Putramu menjadi Bunda dan Ratu kami. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat pertolongan doanya, kami yang telah Kau panggil menjadi anak-anak-Mu senantiasa bertekun dalam doa dan karya bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.